Perkenalkan, nama saya Maya Angelia dari kelas Mikro Teaching semester 4 sore. Pada saat ini, saya akan menampilkan tugas video saya mengenai Mikro Teaching. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu pada saat ini kita akan masuk ke materi mengidentifikasi teks deskripsi. Jadi, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita, apakah ada yang tidak hadir? Mana sekretarisnya? Ada yang tidak hadir? Oke, baik, tidak ada. Bagus kalau tidak ada yang tidak hadir, karena pada hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik untuk memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebaiknya sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, Ibu akan membacakan yang menjadi kompetensi dasar atau yang harus kita pahami sebelum kita memasuki materi ini. Yang pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi informasi di dalam teks deskripsi, baik itu tentang objek, mengenai sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni, atau tempat-tempat lainnya. Yang kedua, siswa harus mampu menjelaskan isi dari teks deskripsi tersebut. Jadi, itu yang merupakan menjadi pencapaian dasar kita untuk memasuki materi kita. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi kita mengenai teks deskripsi, kalau boleh tahu siapa di sini yang tahu pengertian dari teks deskripsi? Ada? Tidak ada. Oke, jadi pengertian dari teks deskripsi sendiri adalah teks yang berbentuk tulisan atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat memahami serta membayangkan apa yang tertulis di dalam teks deskripsi tersebut. Paham? Jadi istilahnya teks deskripsi itu dia kayak memberikan penggambaran mengenai suatu objek. Jadi dia menerapkannya di dalam teks deskripsi. Itu misalnya dia menjelaskan kucing adalah hewan yang sangat lucu. Dia pintar untuk mengusir hewan pengerat. Nah, itu salah satu contoh teks deskripsi. Nah, siapa tahu lagi ada yang tahu contoh teks deskripsi seperti apa? Nah, nanti Ibu akan ajari yang lebih lanjut mengenai teks deskripsi. Oke? Baik. Dari pengertian teks deskripsi tadi, adapun yang menjadi tujuan dari teks deskripsi sendiri adalah yaitu memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin. Memang itu bukan hal yang kayak gampang buat dicerna, namun itulah dia menjadi tujuan dan fungsi dari teks deskripsi itu sendiri. Dia berusaha memaparkan atau menjelaskan agar kita yang membaca atau mendengar itu dapat mengerti, kita dapat membayangkan apa yang ada di dalam buku itu, di dalam tulisan itu. Itu dia yang menjadi tujuan dari teks deskripsi ini sendiri. Terus, setelah kita tahu tujuan dari teks deskripsi ini, Ibu juga menjelaskan apa yang menjadi struktur dari teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3 ya. Yang pertama ada identifikasi, klasifikasi, dan juga deskripsi bagian. Jadi, apa itu identifikasi? Ada yang tahu? Oke. Ibu akan coba jelaskan. Jadi, identifikasi itu adalah bagian ini itu kayak berisi penentuan identitas seseorang, benda, objek, atau lainnya. Dia kayak penentuan identitasnya. Misalnya, kucing ini memiliki bulu yang halus, gitu kan. Kucing ini sangat imut. Nah, itu seperti itu. Yang kedua ada klasifikasi. Bagian ini itu berisi unsur penyusunan atau sistem dalam suatu kelompok menurut standar dan kaidah yang telah ditentukan. Jadi klasifikasi ini itu kayak pengelompokannya mulai dari ciri-cirinya, terus lokasinya gitu kan, kayak identitasnya lah pokoknya yang kayak yang menjelaskan lebih rincinya gitu, mengenai benda atau objek itu. Terus yang terakhir ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi gambaran atau pemaparan tentang suatu objek
atau topik yang ada dalam paragraf tersebut atau dalam tulisan tersebut gitu. Jadi bagian ini tuh kayak yang menjadi intinya atau yang bagian yang menjadi kita itu gampang mencerna apa itu isi atau apa itu yang menjadi gambaran dari tujuan teks itu ditulis gitu. Teks deskripsi juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah menjabarkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana, atau tempat. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, tujuan teks deskripsi itu adalah untuk menggambarkan objek apapun itu agar si pembaca paham. Yang kedua, gambarannya dilakukan melibatkan panca indera. Jadi teks deskripsi itu akan menjelaskan sesuatu itu berdasarkan indera kita, mulai dari pendengaran, penglihatan, pengucapan, penciuman, dan perabaan. Yang terakhir ada memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu. Dia menerangkan seperti bentuk-bentuknya, warnanya, ukurannya, dan kepribadiannya secara rinci atau jelas. Itu dia seperti itu. Terus ada lagi, banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Itu yang Ibu bilang tadi kan, semuanya itu sebenarnya ada di tujuan teks deskripsi, cuman di ciri umum ini dia lebih dirincikan lebih luas. Jadi kayak dikasih pembagian-pembagian agar penulisan teks deskripsi itu bisa terurut dan bisa membuat kita lebih mengerti. Nah, itu dia. Adapun juga teks deskripsi ini tuh dibagi menjadi beberapa jenis. Teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teks deskripsi subjektif, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi spasial. Teks deskripsi subjektif itu adalah suatu teks yang penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Jadi kayak subjektif itu penggambaran objeknya dari sudut pandang si penulis gitu. Jadi kayak dia menjelaskan objek itu berdasarkan pemikiran dia, berdasarkan penglihatan dia, perabaan dia, penciuman dia gitu. Jadi berdasarkan dari pihak si penulis gitu. Jadi dia cuman hanya memberikan keterangan versi dia. Terus kita ya berusaha untuk memudahkan semua itu gitu. Kita berusaha untuk mencernanya. Terus yang selanjutnya ada teks deskripsi objektif. Objektif ini itu suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan objek yang sebenarnya. Nah, jadi kalau istilah objektif ini dia itu lebih spesifik dibandingkan subjektif tadi. Kalau subjektif kan itu berdasarkan pandangan si penulis. Nah, gimana bentuknya, rasanya, ukurannya, gitu kan, warnanya. Sedangkan dari teks deskripsi objektif ini dia lebih menonjolkan kenyataan yang sebenarnya. Kayak bentuk yang sebenarnya dia rincikan lebih jelas langsung dari si objek itu gitu. Jadi kayak misalnya dia mendeskripsikan seekor buaya gitu. Buaya dengan giginya yang tajam, kulitnya yang keras, ekornya yang panjang sekitar berapa meter gitu. Dia kayak langsung dengan objek yang pas gitu, enggak dari pemikirannya gitu kan, kayak bukan istilahnya bukan mengada-ngada sih, kayak berdasarkan pemahaman dia gitu, enggak dari objeknya langsung. Nah, terus teks deskripsi objektif ini kayak kita jadinya lebih gampang untuk mencerna apa yang dia jelaskan gitu. Selanjutnya ada teks deskripsi spasial, yaitu objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau spasial ini dia itu berupa tempat. Nah, ruang, benda gitu kan. Sedangkan tadi objektif, subjektif itu dapat berupa makhluk hidup, makhluk tidak hidup gitu kan. Tapi kalau dia spasial ini dia hanya berhubungan sama makhluk-makhluk yang tidak hidup ya, intinya sih dia lebih ke arah ke benda atau ruang. Dia lebih mendeskripsikan ruang. Misalnya dia mendeskripsikan ruangan kelas ini gitu kan. Kalau dalam ruangan kelas itu ada papan tulis, ada kursi, dia dengan siku
berapa, diameternya berapa. Tidak seperti itu. Jadi, setelah Ibu menjelaskan mengenai teks deskripsi ini mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, tujuannya, dan juga jenis-jenisnya, Ibu mau kalian membuat satu contoh teks deskripsi, kemudian kalian coba cari apa yang menjadi intinya dari teks deskripsi itu dan tentukan itu termasuk ke dalam teks deskripsi apa gitu. Misalnya teks deskripsi subjektif, objektif, atau spasial. Nah, nanti dari situ kalian pilih judulnya, terus kalian buat. Harusnya sih sudah paham ya sampai di sini karena tadi juga sudah jelaskan kan. Oke, baik. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan teks deskripsi. Jika sudah siap, akan kembali kepada Ibu. Ibu akan beri penilaian. Oke? Terima kasih.